Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Pati akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik kami dari kelompok 1. Saya Saifuluda SPD dari SMK Pelayanan Tayu. Saya Widi Utomo dari SDN Sumbersari 02 Kecamatan Kayen. Saya Rudianto dari SD Negeri Sumbersari 03 Kecamatan Kayen. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Rudi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Beda, alhamdulillah kabar saya baik. Ya, alhamdulillah juga, saya juga dalam keadaan sehat. Oke Pak Rudi, sebelum kita melaksanakan observasi yang telah kita jadwalkan hari ini untuk supervisi, ya, untuk coaching kegiatan Pak Rudi yang akan Pak Rudi lakukan. Nah sebelum nanti jenengan sama Pak Widi, coaching Pak Widi, nah perlu kita diskusikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sampaikan rubrik penilaian kegiatan coaching yang akan kita lakukan hari ini. Yang akan kita amati adalah rubriknya sesuai dengan alur yang ada, yaitu alur tilta. Sudah tahu ya Pak ya alur tilta ya? Alhamdulillah Pak, sudah Pak. Oke, kemudian bagaimana nanti Bapak Rudi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Widi dalam proses coaching itu, dan juga nanti bagaimana tanggapan dari Pak Widi dalam menanggapi proses coaching nantinya. Nah, perlu diperhatikan juga bahwasanya prinsip coaching itu adalah meliputi kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak. Nah, kira-kira Pak Rudi, kompetensi apa yang ingin Pak Rudi kembangkan pada coaching kali ini Pak? Terima kasih Pak Beda. Jadi begini Pak Beda, untuk kegiatan coaching ini nanti saya itu ingin mengembangkan kompetensi, yaitu tentang itu Pak, sebagai terus hadir penuh, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coach, seperti itu Pak. Dan yang utama yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, siap. Bagus Pak Rudi. Untuk pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang nantinya ingin Pak Rudi kembangkan secara lebih spesifik yang ada dalam observasi nantinya. Ya, yaitu saya menjadi pendengar aktif Pak Beda, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang utama Pak Beda. Oke, selanjutnya nih Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, indikator keberhasilan apa yang menjadi gambaran dalam proses coaching panjenengan nantinya? Gambaran coaching kali ini, tercapaian yang ingin saya capai yaitu coach itu mampu mengidentifikasi permasalahannya secara utuh tentunya. Kemudian coach mampu menemukan secara mandiri solusi permasalahan, serta dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, mungkin demikian dulu Pak Rudi untuk kegiatan pra observasi kita ini. Jadi silakan nanti Pak Rudi untuk melakukan coaching dengan Pak Widi. Semoga berjalan dengan lancar. Ya, amin. Terima kasih Pak Uda atas kesempatannya. Siap. Untuk kegiatan coaching. Selamat siang Pak Rudi. Hari ini boleh kita ngobrol sebentar, Widi? Boleh Pak, silakan. Terima kasih Pak Widi, kalau sudah bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Justru saya Pak yang berterima kasih kepada Pak Rudi karena sudah mengajak saya berdiskusi Pak. Kebetulan saya sedang ada masalah pembelajaran Pak. Oh gitu ya Pak Widi. Terus kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang diharapkan Pak Widi? Jadi gini Pak, setelah diskusi nanti ya saya berharap bisa meningkatkan semangat belajar, terutama pada pembelajaran matematika Pak, kepada semua siswa Pak.
supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu Pak. Oke Pak Widi. Memang permasalahan yang Pak Widi hadapi di kelas yoga itu permasalahan seperti apa sih Pak? Nah, jadi permasalahannya seperti ini Pak. Akhir-akhir ini di kelas saya itu ada murid yang bernama Dimas Pak. Nah, dia itu sering tidak masuk pada saat pembelajaran matematika. Nah, pertama tidak masuk pada saat pelajaran matematika itu saya tanya ke teman-temannya yang rumahnya dekat ya, katanya Dimas itu kurang enak badan seperti itu Pak. Nah, di minggu berikutnya Pak tidak masuk lagi. Tanya lagi ke teman-temannya. Nah, katanya teman-temannya itu dari kemarin itu ya Dimas itu main-mainan sepeda-sepedanan seperti itu Pak. Nah, tapi kok Tidak berangkat juga. nah, hari ini kok tidak berangkat lagi. Saya tanya ke temannya tidak ada yang tahu Pak. Oh gitu Pak Widi. Dan saya kan coba menelpon orang tuanya ya Pak. Ya, dari nomor yang ada di grup WA kelas itu, dan ternyata ibunya itu tidak tahu kalau hari ini itu setiap hari Selasa itu Dimas itu tidak masuk sekolah seperti itu Pak. Dan kebetulan ibunya itu kan apa Pak, sedang merantau di luar negeri. TKW itu berarti Pak. Iya betul sekali Pak. Berarti Dimas itu tinggal sama siapa Pak? Saat ini Dimas di rumah itu sama neneknya Pak. Oh gitu. Berarti dia itu tinggal sama nenek. Iya. Kemudian Dimas itu setiap hari Selasa tidak berangkat Pak Widi. Betul sekali Pak. Setiap Selasa, setiap ada pelajaran matematika ya, khususnya mesti. Iya Pak. Iya Pak. Jadi berarti hari ini berarti Dimas juga masuk pagi Pak. Hari Selasa ini berarti ini hari Selasa berarti dia tidak masuk tadi. Betul Pak. Hari ini Dimas tidak masuk lagi Pak. Oh gitu. Oh iya tadi saya lihat Pak Widi kok di kelas sangat sibuk. Kalau boleh tahu sedang bahas apa nih? Atau sama teleponan kok serius banget seperti itu. Iya Pak. Tadi saya itu mengobrol dengan ibunya Dimas. Saya mencoba menjelaskan bahwa setiap hari Selasa Dimas itu tidak masuk sekolah. Nah, kebetulan hari Selasa itu kan ada jadwal pelajaran matematika tadi Pak. Ya, itu gitu. Terus hari Senin kemarin Dimas berangkat betul Pak Widi? Senin berangkat Pak. Senin berangkat. Berangkat. Pokoknya setiap hari Selasa yang ada jadwal pelajaran matematika tadi, Mas Dimas itu tidak berangkat sudah 3 kali ini Pak. Dan kemarin jenengan sudah tanya Pak belum sama Dimas Pak? Kenapa dia tidak masuk seperti itu? Iya Pak. Saya sempat ngobrol dengan Dimas dan sempat bertanya juga Pak. Gitu. Ya. Lalu alasan Dimas itu apa Pak kalau begitu? Jadi begini Pak, menurut penjelasannya Dimas ya Pak, itu dia itu tidak hafal perkalian. Nah, jadi dia tidak masuk sekolah dan dia itu malu dengan teman-temannya. Seperti itu Pak. Oh gitu, jadi itu permasalahannya Dimas itu tidak berangkat sekolah setiap matematika itu berarti dia karena malu sama teman-temannya tidak hafal perkalian seperti itu Pak Budi. Betul sekali Pak. Nah, saya juga sudah menjelaskan kepada Dimas Pak, tidak apa-apa kalau dia belum hafal perkalian dan jangan malu seperti itu, karena kita semua kan sama-sama belajar. Nah, jadi supaya dia juga lebih giat berlatih tentang perkalian seperti itu loh Pak. Oke Pak Widi. Ya berarti itu alasannya Dimas berarti seperti itu. Kemudian mungkin ada faktor lain di selain itu, selain dari penjelasan dari Dimas, mungkin Pak Widi dapat info atau apa dari mana seperti itu. Iya, saya rasa faktor lainnya ya itu tadi Pak, dari keluarga lah Pak. Karena kebetulan kemarin juga saya bertanya kepada Dimas di rumah sama siapa.
Dimas menjawab dia di rumah kan bersama dengan neneknya, sedangkan ibunya itu kan merantau di luar negeri sebagai TKW tadi Pak. Sedangkan ayahnya itu sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah berkeluarga lagi dan tinggalnya itu di luar pulau, seperti itu Pak. Oh gitu Pak Edi. Selain takut, malu tadi, berarti ada faktor keluarga juga ya Pak Edi ya? Seperti itulah, ada masalah keluarga, motivasi dari keluarga juga. Jadi dapat saya simpulkan Pak Edi, permasalahan dari Pak Edi itu ada siswa yang namanya Dimas tadi tidak berangkat setiap ada mata pelajaran matematika dengan alasan malu. Di samping itu juga dari faktor keluarga yang bermasalah Pak Edi. Betul sekali Pak. Nah, kira-kira gimana ya Pak solusinya itu ya Pak ya? Nah, sekarang gini Pak Edi. Pak Edi kan sudah tahu permasalahan dari Pak Edi dan Pak Edi mungkin sudah melakukan apa seperti itu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Iya Pak. Pertama saya itu sudah bicara langsung dengan Dimas Pak. Saya bicara langsung dengan Dimas dan saya juga sudah mencoba menelpon orang tuanya Dimas tadi Pak, betul, yang ada di ibunya yang ada di luar negeri. Tapi ya itu tadi hari ini tetap tidak dia tidak masuk lagi Pak. Jadi hasilnya masih tetap belum berubah Pak Edi. Betul sekali Pak. Meskipun sudah diingatkan, sudah diajak bicara, kemudian Pak Edi juga sudah menghubungi keluarganya, kan tapi belum ada perubahan. Terus Pak Edi sendiri mungkin punya cara lain selain hanya sebatas memberi masukan atau gimana caranya itu biar Dimas mau ke sekolah saat matematika. Oh iya. Ya, pertama Pak, saya akan berbicara dari hati ke hati dengan Dimas saat dia masuk nanti Pak ya. Kemudian saya juga akan mencoba trik-trik baru atau metode-metode baru saat pembelajaran matematika Pak di kelas, supaya Dimas itu tertarik mengikuti pembelajaran matematika terutama di perkalian, seperti itu Pak. Itu sangat bagus Pak Edi menurut saya. Mungkin selama ini anggapan Dimas materi pembelajaran matematika itu memang susah atau punya pemikiran dia itu malas. Mungkin Pak Edi punya lagi yang sangat mudah untuk anak-anak, jadi anak-anak itu senang dengan pembelajaran matematika sehingga dia saat jam pelajaran matematika nanti mau berangkat sekolah, seperti itu Pak. Oh iya Pak, saya juga ingin menambah motivasi anak untuk belajar di rumah Pak. Walaupun orang tuanya tadi kan jauh, merantau, tapi saya ingin mengingatkan ibunya supaya tetap memberikan motivasi kepada anaknya yang ada di rumah Pak. Nah, selain itu saya juga punya rencana Pak untuk berkunjung ke rumah Dimas untuk bertemu langsung dengan neneknya. Ya kebetulan kan di rumah neneknya tersebut kan sebagai selaku wali murid ya Pak, yang menjaga Dimas di rumah. Bagus itu Pak Edi kalau rencana Pak Edi itu dapat berjalan, jadi tidak hanya memberikan trik tapi dengan orang tuanya atau wali muridnya yang ada di rumah. Bagus itu Pak Edi. Amin, amin Pak. Saya berharap juga demikian. Selain itu mungkin apa yang ingin Pak Edi lakukan ke depan agar tidak ada nantinya Dimas-Dimas yang lain seperti itu? Oh iya Pak. Mungkin ya Pak, saya akan mencoba untuk membuat jadwal tambahan, terutama untuk Dimas Pak. Meskipun sebentar, saya akan laksanakan secara rutin Pak. Saya yakin Dimas bisa mengikuti pelajaran, mempelajari materi perkalian dengan mudah, seperti itu Pak. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak sudah berdiskusi dengan saya. Saya banyak mendapatkan masukan dari Pak Rudi. Sama-sama Pak Widi, kita ini cuma saling berdiskusi. Jadi
Untuk terkait dengan permasalahan Pak Widi tadi, kira-kira kapan Pak Widi akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah secepatnya Pak Rudi. Oke. Saya akan melaksanakan rencana tersebut besok Pak. Kebetulan kan saya kan jam pertama besok itu kan olahraga Pak Widi. Besok saya akan minta izin singkat kepada kepala sekolah untuk langsung menemui neneknya Dimas, seperti itu Pak. Oke, Pak Widi, berarti langsung eksekusi besok Pak Widi. Oke. Insya Allah Pak, Insya Allah. Nah, setelah diskusi ini, Pak Widi punya komitmen apa ke depan? Ya, komitmen saya yang ingin saya lakukan ke depannya diantaranya ya Pak, Oke. saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik Oke. dengan menyiapkan berbagai media maupun metode pembelajaran yang lebih baik lagi Pak, supaya murid-murid saya lebih bersemangat dan merasa senang ketika mengikuti pembelajaran matematika seperti itu. Istimewa Pak Widi, semoga berhasil dan semua rencananya dapat berjalan dengan lancar dan dapat solusi dan permasalahan tersebut Pak Widi. Iya Pak, terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Di sini saya lebih plong, lebih lega karena berkat Pak Rudi saya mendapatkan beberapa solusi untuk memecahkan masalah saya. Sekali lagi terima kasih Pak Rudi. Sama-sama Pak Widi, kita sama-sama belajar ya. Saya berdiskusi seperti ini, nanti di suatu saat saya punya masalah kan bisa kita saling berbagi, saling sharing dan berdiskusi seperti ini kan Pak Widi. Ya, oke. Terima kasih Pak Widi. Terima kasih juga Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Pak Uda. Oke, baik Pak. Bagaimana hasil proses tadi Pak, coachingnya Pak? Berjalan lancar Pak? Alhamdulillah Pak Uda, kegiatan coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama coaching tadi Pak Rudi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Oke, siap. Silakan, Pak Uda. Jadi pertanyaan pertama seperti ini Pak Rudi. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat jenengan tadi mengcoaching atau coaching dengan Pak Wiji tadi? Indikator pencapaian yang diinginkan itu apa? Selama tadi saya melaksanakan coaching bersama Pak Widi, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, tentang aksi, serta tanggung jawab. Saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Seperti itu Pak Uda. Oke, baik Pak Rudi. Berarti sudah berhasil ya Pak ya? Alhamdulillah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Sesuai dengan yang saya amati tadi Pak Rudi. Jadi ada beberapa catatan yang saya catat. Jadi Pak Rudi ini sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta yang sudah menanyakan mulai dari tujuan pada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, kemudian juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan. Dan juga Pak Rudi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach yang agar rencana aksi yang akan dilakukan ini dapat berjalan dengan baik. Seperti itu. Saya tadi juga mendengar percakapan Bapak dengan Pak Koji tadi. Biasanya Bapak Rudi ini sudah fokus pada Koji. Artinya di situ Pak Rudi sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengar dengan aktif dan juga tentunya tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Sesuai dengan kata kunci permasalahan yang ada dalam diri Koji tadi. Luar biasa Pak Rudi sudah melakukan coaching hari ini. Semoga nantinya saat coaching-coaching selanjutnya diberikan kelancaran lagi Pak. Nah satu lagi Pak, boleh ya Pak ya? Boleh, siap Pak. Nah untuk kedepannya, jadi kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Terima
kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu saya ingin mendalami dan memahami bagaimana sih alur fitur yang benar, nah, agar nanti kegiatan coaching selanjutnya bisa berjalan yang lebih baik lagi dari kali ini Pak. Siap. Nah, seperti itu Pak. Luar biasa sekali Pak Rudi. Jadi Pak Rudi ini ingin mendalami lagi alur tirtanya sesuai dengan hal-hal yang akan dilakukan ke depan gitu ya. Terima kasih Pak Rudi sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah diberikan kesempatan untuk melakukan observasi pada proses coaching hari ini. Saya akhiri seperti itu. Terima kasih dan wassalamualaikum